Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 pertemuan 12 ingin mempresentasikan metode penelitian kualitatif. Eh, Kami izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Krisna, dan saya sendiri Fauzan, kemudian Naila, Septi, dan yang terakhir Supriya. Next slide. Standar validasi dan evaluasi. Penelitian kualitatif berusaha untuk memahami struktur yang mendalam itu pengetahuan yang diperoleh dari kunjungan pribadi dengan peserta, menghabiskan banyak waktu di lapangan, dan menyelidiki untuk mendapatkan makna yang rinci. Ada banyak perspektif mengenai pentingnya validasi dalam penelitian kualitatif. Definisinya, istilah untuk menggambarkannya, dan prosedurnya membangunnya. Perspektif ini memandang validasi kualitatif dalam kaitannya dengan pendanaan kuantitatif dengan menggunakan istilah kualitatif yang berbeda dari istilah kuantitatif, menggunakan perspektif postmodern dan interpretatif, menganggap validasi tidak penting, menggabungkan atau mensintesis banyak perspektif atau memvisualisasikannya secara metaforis sebagai kristal. Next slide. Lecomte dan Goetz 1982 mengambil pendekatan ini ketika mereka membandingkan masalah validasi dan keandalan dibandingkan rekan-rekan mereka dalam desain eksperimental dan penelitian survei. Mereka berpendapat bahwa penelitian kualitatif telah menemukan banyak peringkat ilmiah karena kegagalan untuk mematuhi kanon keandalan dan validasi dalam pengertian tradisional. Beberapa penulis berpendapat bahwa penulis yang terus menggunakan terminologi positif memfasilitasi penerimaan penelitian kualitatif dalam dunia kuantitatif. Next slide. Menggunakan istilah kuantitatif cenderung menjadi ukuran defensif memperkeruh keadaan dan bahwa bahasa penelitian positivistik tidak selaras atau tidak memadai untuk penelitian kuantitatif. Di dalam pembuktian struktural, penelitian menghubungkan berbagai jenis data untuk mendukung atau bertentangan dengan interpretasi seperti yang dinyatakan Eisner 1991. Kami mencari kumpulan bukti yang melahirkan kredibilitas yang membuat kita merasa percaya diri tentang pengamatan, interpretasi, dan kesimpulan kami. Lebih lanjut, mengilustrasikan hal ini dengan analogi yang diambil dari karya detektif, dan peneliti mengumpulkan sedikit demi sedikit bukti untuk merumuskan suatu kesimpulan yang menarik keseluruhan. Pada tahap ini, peneliti mencari perilaku berulang atau tindakan dan mempertimbangkan bukti yang tidak dikonfirmasi dan interpretasi yang bertentangan. Karakter laporan ilmu sosial perubahan dari narasi tertutup dengan struktur argumentasi yang ketat menjadi lebih narasi terbuka dengan lubang dan pertanyaan serta pengakuan situasi dan keberpihakan. Dalam Getting Smart Letter 1991 mengemukakan rekonseptualisasi validasi. Next slide akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada strategi validasi, di mana tidak cukup hanya mendapatkan perspektif dan terminologi, pada akhirnya ide-ide ini akan diterjemahkan ke dalam praktik sebagai strategi atau teknik. Whitmore, Chase, dan Mendel pada tahun 2001 telah mengorganisir teknik-teknik ini ke dalam 29 bentuk yang berlaku untuk pertimbangan desain, penghasilan data, analisis, serta presentasi. Dan di sini ada disclaimer bahwa strategi ini tidak disajikan dalam urutan tertentu berdasarkan tingkat kepentingannya. Next. Di sini selanjutnya ada perspektif keandalan, yaitu keandalan dapat diatasi dalam penelitian kualitatif dengan beberapa cara. Menurut Silverman tahun 2005. Nah, keandalan ini dapat ditingkatkan jika
peneliti memperoleh catatan lapangan yang terperinci dengan menggunakan perekam berkualitas baik dengan mentranskripsi rekaman tersebut. Selain itu, rekaman tersebut perlu ditranskripsikan untuk mengindikasi jeda dan tumpang tindih yang sepele, tetapi seringkali penting. Nah, pengkodean ini lebih lanjut dapat dilakukan secara buta dengan staf pengkode dan analis melakukan penelitian mereka tanpa pengetahuan sedikit pun tentang harapan dan pertanyaan dari pengarah direktur proyek tersebut, dan dengan menggunakan program komputer yang bisa membantu dalam mencatat serta analisa data. Dan Silverman ini juga mendukung kesepakatan antar coder. Baik, next. Nah, di sini ada kriteria evaluasi dari perspektif kualitatif. Nah, dalam meninjau validasi dalam literatur penelitian kualitatif, saya terkesan dengan bagaimana validasi kadang-kadang digunakan dalam diskusi tentang kualitas sebuah penelitian oleh Engine pada tahun 2000. Nah, penelitian interpretatif ini atau kualitatif berkualitas tinggi memperlibatkan timbal balik antara peneliti dan mereka yang diteliti tersebut. Nah, standar ini memerlukan hal yang intens seperti berbagi, kepercayaan, dan mutualitas. Next. Selanjutnya ada metodologi. Nah, metode kualitatif ini berdasarkan komitmen-komitmen ini menurut Lincoln pada 1995, kemudian melanjutkan dengan identifikasi dengan 8 standar. Berdasarkan mereka yang peduli dengan epistemologi posisi, ini berarti bahwa teks tersebut harus menunjukkan ciri-ciri atas kejujuran serta otentisitas terkait paper tersebut, tentang posisi sendiri serta posisi penulis sebagai seseorang yang mengarang paper itu. Next. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya tadi mungkin Krisna sudah membacakan tentang strategi validasi, namun saya ingin memperdalam lagi. Di sini yang mengatakan bahwa tidak cukup hanya mendapatkan perspektif dan terminologi. Pada akhirnya ide-ide ini diterjemahkan ke dalam praktik sebagai strategi atau teknik. Saya dan rekan saya telah memilih untuk fokus pada 8 strategi yang sering digunakan oleh peneliti kualitatif. Boleh di next slide. Selanjutnya adalah perspektif keandalan. Keandalan dapat diatasi dalam penelitian kualitatif dengan beberapa cara. Keandalan dapat ditingkatkan jika peneliti memperoleh catatan lapangan yang terperinci dengan menggunakan perekam berkualitas baik dan dengan mentranskripsikan rekaman tersebut. Selain itu, rekaman tersebut perlu ditranskripsikan untuk mengindikasikan jeda dan tumpang tindih yang sepele, tetapi seringkali penting. Pengkodean lebih lanjut dapat dilakukan buta dengan staf pengkode dan analisis melakukan penelitian mereka tanpa pengetahuan tentang harapan dan pertanyaan dari direktur proyek, dan dengan menggunakan program komputer untuk membantu dalam mencatat dan menganalisis data. Boleh di next slide. Selanjutnya adalah perspektif kualitatif. Dalam meninjau validasi dalam literatur penelitian kualitatif, saya juga terkesan dengan bagaimana validasi kadang-kadang digunakan dalam diskusi tentang kualitas sebuah penelitian. Meskipun validasi tentu saja merupakan aspek dari mengevaluasi kualitas sebuah penelitian, kriteria lain juga berguna. Dalam menelaah kriteria tersebut, saya menemukan bahwa standar-standar tersebut bervariasi di dalam komunitas kualitatif. Saya akan terlebih dahulu meninjau 3 standar umum dan kemudian beralih ke kriteria-kriteria spesifik di dalam setiap dari 5 pendekatan kami terhadap penelitian kualitatif. Boleh di next slide. Oke, selanjutnya boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Bab selanjutnya di sini ada Turning the Story and Conclusion. Yang pertama ada Turning the Story. Dalam buku ini diharapkan bagi para peneliti untuk memperhatikan prosedur penelitian kualitatif dan perbedaan pendekatan dalam penyelidikan kualitatif. Dengan peningkatan minat dalam penelitian kualitatif, penting bahwa studi-studi yang sedang dilakukan dengan ketat dan perhatian terhadap prosedur yang dikembangkan dalam pendekatan penelitian. Terdapat berbagai jenis pendekatan serta prosedur-prosedur untuk penelitian yang telah didokumentasikan dengan baik dalam buku-buku dan artikel-artikel.
Penelitian kualitatif tidak dapat dikarakterisasi sebagai satu jenis, seperti yang dibuktikan oleh wacana multivokal yang mengelilingi penelitian kualitatif saat ini. Menambah kompleksitas wacana ini adalah perspektif-perspektif tentang posisi filosofis, teoritis, dan ideologis untuk menangkap inti dari sebuah studi kualitatif yang baik. Oke, jadi untuk pendekatan dalam penelitian kualitatif itu di bab ini ada dua. Yang pertama ada a case study sama narrative study. Untuk a case study ini pendekatannya studi kasus merupakan analisis mendalam terhadap suatu kasus atau beberapa kasus yang spesifik dengan tujuan memahami kasus tersebut secara menyeluruh. Untuk fokus utama studi kasus adalah pada kasus itu sendiri dengan tujuan menggali informasi yang detail dan kontekstual tentang kasus tersebut. Yang terakhir ada metode yang digunakan dalam studi kasus meliputi observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Yang kedua ada narrative study. Pendekatannya naratif kasus melibatkan pembuatan cerita naratif tentang pengalaman atau kejadian yang unik dengan tujuan memahami arti dan signifikansinya. Fokus utama dari naratif kasus adalah pada narasi atau cerita yang diceritakan oleh subjek penelitian dengan penekanan pada pengalaman dan perasaan subjek. Yang terakhir ada metode di naratif kasus itu seringkali melibatkan wawancara mendalam dan analisis naratif terhadap cerita yang diceritakan oleh subjek. Yang terakhir ada turning the story and conclusion. Dalam bab ini mempelajari perbedaan di antara pendekatan-pendekatan penelitian. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan pendekatan sampingan, pendekatan kali ini memusatkan perhatian pada arah yang baru dan memutar cerita. Mengubah sudut pandang cerita melalui berbagai pendekatan penelitian dan menghadirkan pertanyaan tentang apakah penting untuk mengaitkan masalah tertentu dengan metode penelitian yang sesuai. Banyak perhatian diberikan pada keterkaitan ini dalam penelitian di bidang ilmu sosial dan humaniora. Selanjutnya ada turning the story and conclusion. Ini a narrative study. Dalam bab ini mempelajari perbedaan di antara pendekatan-pendekatan penelitian, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan pendekatan sampingan. Pendekatan kali ini memusatkan perhatian pada arah yang baru dan memutar cerita. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibaca oleh rekan kami. Baik, untuk selanjutnya yaitu inquiry kualitatif dan desain penelitian. Mengembangkan atau menghasilkan teori, di bagian ini hasil penelitian ini pertama-tama akan mengidentifikasi kategori pengkodean terbuka. Kemudian menjelaskan bagaimana mempersempit penelitian ini ke dalam kategori sentral. Misalnya elemen mimpi dari proses disajikan sebagai visual model dan dalam model memasukkan kondisi sebab akibat yang mempengaruhi kategori sentral, faktor intervensi dan konteks yang melingkupinya, serta strategi dan konsekuensi spesifik atau pengkodean aksial sebagai akibat dari cincin yang terjadi, mengajukan proporsi teoritis atau hipotesis yang menjelaskan elemen mimpi dari pengalaman nyata siswa, contohnya pengkodean selektif, memvalidasi penjelasan saya dengan menilai ketelitian proses penelitian dan apakah temuan tersebut berdasar secara empiris, dua faktor yang disebutkan oleh Corbin dan Strauss 1990. Oke, boleh di next. Selanjutnya adalah sebuah etnografi. Adalah menghasilkan teori yang didasarkan pada data. Dalam etnografi, mengalihkan fokus dari pengembangan teori ke deskripsi dan pemahaman tentang cara kerja komunitas kampus sebagai kelompok berbagai budaya. Agar penelitian ini dapat dikelola, memulai dengan melihat bagaimana kejadian tersebut, meskipun tidak dapat diprediksi, memicu tanggapan yang cukup dapat diprediksi di antara anggota komunitas kampus. Anggota komunitas ini mungkin merespon sesuai dengan peran mereka, dan dengan demikian dapat melihat beberapa budaya mikrokampus yang diakui. Judul penelitian, contohnya dalam judul penelitian Kembali ke Normal, sebuah etnografi respon kampus terhadap insiden
mempertimbangkan interaksi kompleks antara individu dan kelompok. Dalam konteks budaya kampus, menjelaskan bagaimana insiden tersebut mempengaruhi pola perilaku yang dapat diprediksi di antara kelompok yang terkena dampak dan bagaimana individu serta kelompok tersebut berpartisipasi dalam proses pemulihan untuk mencapai tujuan kembali ke normal. Oke, next slide. Selanjutnya, ini masih lanjutan yang tadi, etnografi. Ahli etnografi yang bekerja di lingkungan yang sudah dikenal harus menemukan cara untuk melihat hal-hal yang biasa dengan sudut pandang yang baru. Peristiwa yang mengecewakan dapat membuat pola perilaku yang biasa lebih terlihat jelas ketika orang-orang merespon situasi yang tidak dapat diprediksi dengan cara yang dapat diprediksi. Pola-pola perilaku yang dapat diprediksi ini merupakan bagian dari budaya. Secara metodologis, ada kemungkinan bahwa beberapa fakta atau hipotesis yang telah disusun perlu diuji atau diperiksa lebih lanjut dalam analisis. Jika pendekatan lebih interpretatif digunakan, maka penjelasan tentang berbagai orang dan situasi serta peringatan atau pengecualian yang mereka ungkapkan dapat dimasukkan dalam kesimpulan untuk menunjukkan kompleksitas yang lebih besar dari yang terlihat pada pandangan pertama. Oke, next slide. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah analisis dari chapter 10 Standards of Validation and Evaluation. Real count sementara KPU, Ganjar Mahfud unggul tipis di pemilihan luar negeri. Menurut artikel yang diungkapkan oleh Liputan 6 yang berjudul Ganjar Mahfud unggul tipis di pemilihan luar negeri, hal ini bisa dikaitkan dengan bab 10 bahwasannya subbabnya mengatakan ada yang namanya validasi ironis, yaitu saat peneliti menyajikan kebenaran sebagai suatu masalah. Kedua, validasi paralogis berkaitan dengan hal-hal yang tidak dapat diputuskan, batasan paradoks dan kompleksitas. Suatu gerakan menjauh dari teori dan menuju memberikan paparan langsung terhadap suara-suara lain dengan cara yang hampir tanpa perantara jalan. Dan yang ketiga adalah validasi rizomatik berkaitan dengan mempertanyakan perkembangbiakan, persilangan, dan tumpang tindih tanpa struktur yang mendasari atau mengakar kuat koneksi. Peneliti juga mempertanyakan taksonomi, konstruksi, dan jaringan yang saling berhubungan di mana pembaca melompat dari satu kumpulan ke kumpulan lainnya dan berakibat berpindah dari penilaian ke pemahaman. Boleh di next slide. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Chapter 11, Turning the Story, Real count sementara KPU, Ganjar Mahfud unggul tipis di pemilihan luar negeri. Kalau untuk kaitan dari bab 11 mengenai Turning the Story dan dengan studi kasus yang kita pilih, yaitu dalam konteks politik seringkali merujuk pada upaya untuk mengubah narasi atau persepsi politik terhadap suatu peristiwa atau figur politik. Dalam konteks pemilihan umum, strategi Turning the Story dapat mencakup penggunaan data atau informasi yang menguntungkan untuk menciptakan narasi yang positif bagi kandidat atau partai politik tertentu. Sementara itu, real count adalah proses perhitungan suara secara resmi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU dalam suatu pemilihan umum. Hasil real count merupakan hasil akhir dan sah yang menentukan pemenang dalam pemilihan tersebut. Kaitan antara Turning the Story dengan real count dalam konteks kemenangan Ganjar dalam pemilihan luar negeri mungkin terletak pada upaya untuk menginterpretasikan data real count secara positif untuk memperkuat narasi bahwa Ganjar Mahfud unggul tipis dalam pemilihan tersebut. Hal ini bisa menjadi bagian dari strategi politik untuk memperkuat legitimasi kemenangan dan mempengaruhi persepsi politik terhadap hasil pemilihan. Untuk kesimpulan boleh dibacakan oleh rekan kami. Oke, selanjutnya kesimpulan dari chapter 11, terdapat berbagai perspektif mengenai pentingnya validasi dalam penelitian kualitatif. Definisinya, ini chapter 10, terdapat berbagai perspektif mengenai pentingnya validasi dalam penelitian kualitatif. Definisinya, istilah yang digunakan untuk mendeskripsikannya dan langkah-langkah yang digunakan untuk menetapkan validasi. Perspektif ini menganggap validasi kualitatif dalam kaitannya dengan pandaan kuantitatif
menggunakan terminologi kualitatif yang berbeda dengan terminologi kuantitatif, menggunakan perspektif postmodern dan interpretatif menganggap validasi tidak penting, dan menggunakan banyak menggabungkan dan mensintesis perspektif dan memvisualisasikannya secara metaforis sebagai kristal. Para penulis mencari dan menemukan persamaan kualitatif dengan pendekatan validasi kuantitatif tradisional. Oke, boleh di-next. Oke, mungkin ini kesimpulan dari chapter 11. Dalam merancang penelitian kualitatif, disarankan agar penulis memilih salah satu pendekatan penyelidikan kualitatif yang sesuai dengan kebutuhan penelitian mereka. Ini akan memastikan bahwa semua komponen proses desain seperti kerangka teori, tujuan, dan pertanyaan penelitian, pengumpulan data, dan analisis data, serta penulisan laporan mencerminkan prosedur pendekatan yang dipilih. Meskipun memadukan pendekatan adalah mungkin, disarankan untuk memilah pendekatan terlebih dahulu sebelum menggabungkannya dan memperlakukan masing-masing pendekatan sebagai prosedur yang kohesif. Meskipun terdapat perbedaan dan tumpang tindih di antara berbagai pendekatan, merancang penelitian yang konsisten dengan prosedur yang ditemukan dalam salah satu pendekatan yang disarankan akan meningkatkan kecanggihan proyek dan memberikan tingkat keahlian metodologis yang lebih tinggi bagi pembaca penelitian kualitatif. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.